Ura, ura. Apakah itu ura, guys? Itu adalah kata-kata hikmah daripada Vladimir Putin, guys, kepada warga Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi yang first time di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam pendamaian, salam serumpun kepada Anda yang tengah menonton video di dalam channel ini. Sebagai makluman, Lebas Studio merupakan YouTube daripada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Dan kali ini Lebas Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Dubes Rusia berikan dukungan mayoritas rakyat Indonesia kepada media berita terkenal Rusia, guys. Wow, rupanya warga Indonesia terkenal di Rusia, guys. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Indo Magazine, guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan ke channel Indo Magazine dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komennya, guys. Tanpa basa-basi, guys, dengan kiraan 3, 2, 1, go. Ura. 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 Kenapa Putin sekarang baru mengeluarkan kata ura? Apa tuh artinya? Iya. Ya, apa itu? Rangga. Ura. Untuk Rangga. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Wow. Nah, seperti yang kalian tahu, dalam peperangan dan konflik Rusia-Ukraina ini, suara dunia pun seakan terpecah, bos. Ada yang pro-Rusia dan ada juga yang pro-Ukraina. Bahkan sikap rakyat Indonesia dalam konflik ini pun sepertinya mulai terpantau oleh media-media Rusia, bos. Dan kini, sepertinya pihak negara Rusia pun sudah tahu bahwa warga dan rakyat Indonesia banyak yang lebih mendukung Rusia. Tapi bukan pemerintahannya ya, bos, yang disebutkan adalah warga dan rakyat Indonesia. Hal ini pun diketahui dari salah satu media berita besar Rusia, yaitu RIA Novosti. Dalam judul berita itu, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka artinya pun adalah Duta Besar Rusia untuk Jakarta berbicara tentang dukungan Rusia dan Putin di Indonesia. Nah, lanjut, dalam media berita Rusia tersebut pun diwartakan bahwa Duta Besar Rusia untuk Indonesia, yaitu Ibu Lyudmila Vorobiva, kepada RIA Novosti mengatakan bahwa warga negara Indonesia mendukung operasi militer khusus Rusia di Ukraina dan menyetujui kebijakan Presiden Rusia, yaitu Bapak Vladimir Putin. Dan sebelumnya perusahaan Indonesia, yaitu Evelo, yang memantau dan menganalisis konten media sosial, menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa pengguna segmen media sosial Indonesia secara besar-besaran mendukung operasi khusus Rusia di Ukraina, bos. Dan menurut analis perusahaan pemantau itu, reaksi pengguna Indonesia seperti itu terutama disebabkan oleh sikap negatif yang meluas terhadap Amerika Serikat dan blok NATO di antara penduduk negara Indonesia. Dubes Rusia ini pun juga menjelaskan bahwa tampaknya ada beberapa penjelasan untuk ini. Pertama-tama perlu dicatat bahwa sentimen anti-Amerika yang kuat yang dapat diamati di Nusantara sehubungan dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya terhadap negara-negara seperti Irak, Suriah, Libya, Afghanistan, dan lain-lain. Selain itu, tindakan orang Barat yang gagal di jalur perang melawan terorisme, di mana sebagai akibatnya saudara seiman mati secara massal. Dan Indonesia, negara muslim terbesar di dunia dalam hal populasi, membangkitkan reaksi yang sesuai dari netizen. Kebijakan ekspansionis NATO juga menyebabkan kebingungan di sini, ujar beliau. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa faktor penting lainnya adalah otoritas pribadi Presiden Federasi Rusia, yaitu tindakan Presiden Putin yang bertujuan untuk membangun dunia yang adil, multipolar, sering dibandingkan di Indonesia dengan kebijakan kepala negara pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, yang mana kerap berbicara dengan posisi anti-Barat dan melakukan banyak hal yang lebih dekat dengan Uni Soviet, ujar Duta Besar Rusia itu, bos. Kemudian secara terpisah, saya ingin menekankan bahwa poin penting bagi bangsa Indonesia adalah contoh Rusia sebagai negara yang mengikuti garis menuju tercapainya kerukunan antar etnis dan antar agama. Kita sering melihat bagaimana media lokal secara luas meliput perkembangan Islam di Rusia. Dalam konteks ini,
keikutsertaan dalam operasi khusus membangkitkan reaksi persetujuan personel militer Muslim Rusia di Ukraina, termasuk yang berasal dari Republik Chechnya. Demikian pernyataan Dubes Rusia dalam media berita Rusia itu, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kini sepertinya pihak Rusia pun sudah tahu bahwa warga Indonesia lebih pro ke negara Rusia. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazine. Indo Magazine. Demikianlah video daripada channel Indo Magazine, guys. Secara keseluruhan dalam video ini jelas memperlihatkan bahwa warga Indonesia memang sudah populer di Rusia, guys. Sebab pemerintah ataupun pemimpin Rusia sendiri telah pun melihat postingan yang dibuat oleh warga net daripada Indonesia, sangat menyokong tindakan yang dibuat oleh Rusia, guys. Ini satu situasi yang mana warga Indonesia memang mengagumi dan juga setuju dengan apa yang dibuat oleh Rusia, guys. Ditambah lagi oleh sejarah persahabatan antara Rusia dan juga Indonesia ini telah lama terjalin sewaktu pemerintahan Bapak Soekarno lah, guys. Dan kelihatan dalam video ini hubungan antara Bapak Soekarno dengan Presiden Rusia pada waktu itu sangat akrab, guys. Hubungan itu bukan terhenti di situ, guys. Terus berlangsung dan terus bersambung hingga pada hari ini apabila Presiden Bapak Jokowi mentakbir Indonesia sebagai presiden. Hubungan Indonesia dan juga Rusia terus berlangsung hingga ke hari ini, guys. Ini jelas membuktikan bahwa warga Indonesia memang setuju dengan apa yang dibuat oleh Rusia ke atas Ukraina, guys. Apapun kita mengharapkan supaya Rusia terus dengan pendiriannya, yang paling utama Rusia harus membuat satu tindakan yang bijak, dan yang paling utama Rusia mesti memandang ke Asia, guys. Kebanyakan negara-negara muslim di Asia ini walaupun ada yang mendiamkan diri, namun ada yang memberi sokongan penuh kepada apa yang dibuat oleh Rusia, guys. Dan terbukti dalam G20 yang akan dibuat pada bulan Oktober tahun ini, Rusia telah pun mendapat jemputan, guys. Ini menunjukkan bahwa walaupun berlakunya tekanan di peringkat NATO agar melarang Rusia untuk datang, namun tuan rumah itu Indonesia tetap dengan pendiriannya untuk menjemput pemerintah pentadbir pemimpin daripada Rusia untuk menyertai G20, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebas Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.